Oke, untuk lebih jelasnya mari kita sama-sama simulasikan mengenai fungsi dari resistor itu sendiri. Ambil contoh di sini adalah resistor sebagai hambatan, ya, atau resistor yang dipasang seri. Ambil contoh seperti ini. Baterai ponsel masuk ke sini, ya. Kemudian di sini resistor ketika dipasang seri fungsinya sebagai hambatan arus. Artinya, walaupun besaran tegangan yang dialirkan di sini tidak akan berpengaruh kepada resistor yang dipasang seri. Nah, kalau kita ukur di sini 3,7 lewat ke resistor yang 1 kilo. Kira-kira di sini yang keluar berapa? Ini, Safwan. Ya. Ya. Keluar dari sini berapa? Ya. Di sini sumber tegangannya 3,7. Kemudian dipasangkan resistor supaya mengalir arus, ya. Nah, walaupun di sini jalurnya diberikan hambatan, tegangan yang akan keluar di sini adalah tetap 3,7. Artinya apa? Hambatan ini atau resistor ini fungsinya hanya menghambat arus, bukan menghambat tegangan. Jadi jangan disalahartikan. Hambatan ibaratnya seperti di sini, di jalan ini. Di jalan ini dipakai polisi tidur. Mobil dengan muatannya 2 ton akan tetap lewat di polisi tidur itu dan tidak berkurang, muatannya tetap 2 ton. Cuma bedanya yang tadinya jalannya cepat jadi lambat. Paham? Ya, jadi resistor yang dipasang seri fungsinya adalah untuk menghambat arus. Jadi kalau kita aplikasikan ke skema nih, bitem, baterai temperatur dipasang 1 kilo. Tujuannya adalah untuk menghambat arus. Jadi walaupun di sini 2,5 volt, tetap aja masuk ke sini 2,5 volt. Jadi pada saat resistor dipasang seri itu tidak mengubah besaran tegangan, tapi akan menghambat arus. Sampai di sini ya. Ada yang tanyakan nggak? Nggak ya. Jadi kalau kita lari tadi dari ini, Pak, resistor yang ini R1418 ini resistornya posisinya seperti apa? Kita cari R1418 misalkan. R1418, kita enter, dia posisinya sebagai apa? Resistornya di sini. Seri kah? Seri kah? Apa pull up? Pull up. Karena satunya ini tegangan. Ngerti nggak? Awas, hati-hati, banyak jebakannya. Oke, resistor seri R1411. Di mana posisinya? R1411. Ada ya di bawahnya? Ada kan? Nah, itu resistor yang dipasang seri. Lalu bagaimana, Pak, cara ngukurnya? Cara ngukurnya kalau kita pakai probe, tahu nggak? Probe yang bunyinya teriak tit cuma 1 kali, jangan 2 kali. Ngerti kan? Kalau disambungkan nih, ini yang ini, misalkan, yang digital. Kalau ini kanan kiri suka bunyi terus. Nah, nih, nah sekali, jangan 2 kali. Nah, bukan saya ya, ini gitu kan. Yang ini ke ground, yang ini ke ground, ya, yang probe hitamnya ini ke ground. Kemudian nanti yang kanannya ke 2 kaki ini, kanan kiri tidak boleh teriak, betul nggak? Di kanan kiri tidak boleh teriak, tidak boleh tit, tidak boleh tit, nggak boleh. Kenapa? Karena jalur tadi hanya terpasang di jalur
positif, berarti resistornya dipasang apa? Ngerti nggak? Ya. Nah. Hah? Nah, kalau resistornya pull down, salah satunya nanti akan ada yang teriak tit, betul nggak? Yang satunya jangan tit lagi, betul nggak? Paham? Cara ngukurnya seperti itu. Jadi kita bisa membedakan, walaupun nggak ada skema, kita bisa membedakan resistor itu dipasang paralel kah, dipasang seri kah. Apalagi kalau yang pull down ketahuan satunya akan terhubung dengan ground. Paham nggak? Ini udah cara cepat ini untuk memastikan. Betul. Betul. Oke, tadi resistor ya. Resistor yang dipasang seri adalah resistor yang menghambat arus. Lalu bagaimana ketika resistor yang dipasang seperti ini? Dia akan ada resistor yang pull down, yang ketika dari jalur utama terhubung kepada ground. Tadinya kan kalau saya ini kan, di sini masuk berapa? 3,7. Lewat ke sini keluar 3,7. Tapi setelah pakai ini ya, kok tegangannya lebih kecil? Ya. Ketika ada resistor yang terhubung ke ground, si resistor itu akan membuang arus. Betul nggak? Membuang tegangan sebagian. Jadi hati-hati kalau ada resistor yang dipasang pull down, itu arus akan terbuang atau tegangan akan menurun. Betul? Ini namanya pull down. Oke? Ya. Ini pull down. Nah, resistor pull down ini sering nanti digunakan sebagai sensor di ponsel, di smartphone. Ingat kasus yang IMMC tadi. Di sini dipasang resistor yang pull down. Ini. Dia pasang resistor pull down. Jadi kalau misalkan si resistornya ini sensornya tidak berjalan, nggak bakalan nanti yang untuk bagian key-nya ini bisa bekerja normal. Jadi bukan masalah IMMC-nya saja, bukan. MMC itu adalah unit. Si unit ini bekerjanya harus prima. Nah, harus prima bagaimana? Ya tergantung dari karyawannya. Siapa? Komponen pendukung tadi. Kalau resistor aja, kalau ada yang mau coba silahkan resistor ini dicabut. Apa hasilnya? Silahkan. Atau caranya nggak usah dicabut, jumper aja dari sini ke sini, ke kaki ini ke gini, satuin pakai timah. Kemudian coba lagi, ngaco nggak? Gitu kan? Nah, jadi ketika ada resistor yang dipasang sebagai resistor pull down, itu hati-hati, itu sebagai sensor. Kita buktikan lagi. Ambil dari skema tetap yang ini, kita buka supaya nanti lebih paham lagi. Akan ada yang disebut dengan konektor baterai. Nih. Konektor baterai, lihat ada baterai temperatur, dia ada resistornya. Nih. 24 kilo 1%. Ini resistor bitem. Kalau resistor ini bermasalah, sensor ini bermasalah, ketika dicas baterainya overheat, panas, ujung-ujungnya meledak. Kasus-kasus di Nokia seperti begini. Handphone dinyalakan, pas dicas, begitu dicolok langsung teriak dia. Apa? Charging not support, pengisian tidak didukung. Nih gara-gara resistor satu ini. Ya. Jadi resistor pull down itu rata-rata dipakai sensor ya. Ini. Jadi resistor yang begini rata-rata dipakai sensor. Makin besar nilai resistor pull down-nya, ini arus yang terbuang makin sedikit, maka kesini nilainya lebih besar. Ambil contoh. Ini saya pasang 10 kali lipatnya. Kita play.
Jadi lebih besar ya. Kenapa? Karena yang nahan ke sini lebih jadi yang terbuang lebih sedih. Akhirnya yang diteruskan lebih paham kan? Oke, ya, hati-hati ya. Nilai resistor di sini jangan diabaikan. Nanti juga kalau kita lampu LED, lampu LCD, hati-hati. Nanti akan ada resistor yang ke bawah. Itu buat nerangin layar sama ngeredupin layar. Itu pakai sebuah resistor. Itu resistor pull down adalah akan membuang arus sebagian atau menurunkan tegangan. Tapi nanti di smartphone banyak digunakan sebagai sensor. Oke? Ya. Selanjutnya ada yang disebut dengan resistor pull up atau disebut resistor pull up. Nah, di sini dipasang sebuah resistor pull up. Ini jalur utama. Betul? Kemudian di sini resistor pull down. Saya nggak gambarkan ke bawah karena nggak sampai layarnya. Jadi saya gambarkan ke samping. Contohnya di sini akan ada sumber tegangan besarnya 5 volt yang akan menerangi lampu. Satu kaki lampunya ke ground. Saya terangkan saja di sini. Tegangan 5 volt. Ya. Kok lampunya nggak nyala? Kenapa? Karena tegangannya pas diukur di sini hanya 1,69 volt. Sedangkan lampu ini punya nilai 2,2 atau sampai 3 volt tergantung warna. Ya. Nah, ketika saya lepas, lampunya nyala. Switch yang saya pakai di sini adalah switch yang menghubungkan ke ground. Jadi ketika di pull down, harus ada yang sehingga tegangan di sini Nah, ketika saya lepas, tegangan di sini tinggi. Coba lihat. Kok di sini 2,2? Ya untuk lampu berapa volt? Betul nggak? 5 dibagi 2. Nah, ketika saya shortkan, saya konsletkan atau saya putuskan dulu sebentar. Saya putuskan dulu alat penghitungnya di sini. Saya putuskan dulu. Nah, saya saya nyalakan. Ya. Saya tutup. Mati. Kenapa lampu mati? Karena sumber tegangan ini akan terbuang sehingga untuk lampu tidak terpenuhi kebutuhannya. Tapi ketika ini rendah, ini tidak ikut turun jadi atau gini, kalau misalkan kira-kira resistor ini tidak adakan, kemudian saya sambungkan ke sini, nilai 5 voltnya akan turun atau tidak? Turun, jadi konslet karena ada resistor pull up. Walaupun di jalur ini konslet, di atasnya tidak akan ikut Itulah yang terjadi untuk yang disebut dengan IMMC. Jadi nanti IMMC itu begini. Ada resistor pull up juga di sini. Nah, ada ini ada resistor pull up. Artinya ketika jalur ini konslet, tegangan di sini tidak akan ikut atau aman. Ngerti nggak? Nah, ketika jalur data ini misalkan konslet, tegangan yang di atasnya tetap aman. Nah, kalau saya kembalikan, ketika misalkan jalur ini konslet, si pemberi tegangan atau penyuntik tegangan akan itu. Jadi walaupun di sini dikonsletkan dengan cara dihubungkan ke ground, tegangan yang di atas tidak ikut turun. Jadi pull up itu seperti itu. Resistor yang akan menjaga tegangan puncak. Ini banyak dipakai. Contohnya seperti ini lagi ada. Kalau kita ke kasus, ada yang disebut dengan BAT ID, baterai ID. Inilah atau yang di Nokia disebut BSI, ya. Kalau di HP Cina ini atau di smartphone ini namanya baterai ID. Misalkan begini, baterai ID ini punya tugas untuk mengukur apakah baterainya ini mencukupi untuk melanjutkan suatu pekerjaan atau tidak. Contohnya kalau handphone dinyalakan, ternyata baterainya kosong, langsung akan ada tulisan BAT low. Jalur BAT ID ini bisa bekerja karena disuntikan tegangan dari sini. Nih, dari atas ini ada tegangan ke jalur ini. Kalau jalur ini kalau misalkan jalur ini konslet karena diodanya di sini misalkan short,
jalurnya ini konslet, tegangan di sini akan tetap aman. Itu maksudnya. Ya. Jadi resistor pull up ini akan menjaga tegangan yang ada di puncaknya, atau sumber tegangan akan tetap terjaga apabila jalur yang diberikan tegangan konslet. Itu bisa dipahami. Contohnya kalau kita di sini misalkan tidak pakai resistor pull up, ya, ketika handphone dimasukkan baterai, si diodanya ini konslet, maka tegangan ini akan ikut akibatnya handphone hidup apa mati? Mati. Nah, tapi karena ada resistor pull up yang ini tetap hidup, kemungkinan nanti di sini kalau ini konslet akan ada muncul baterainya kosong terus padahal di casnya full. Iya, nah itu seperti itu nanti. Nah, jadi iya. Ya. Nah. Kalau kita sarankan adalah yang sesuai dengan skema, karena itu hasil perhitungan dan akurasinya. Betul. Jangan mentang-mentang wis cilik sami item nggak apa-apa, saya pasang aja. Beda nilai nggak bisa. Ya, beda arus, besaran arus yang akan melewatinya nanti. Ya. Iya, bisa. Ya kan, pokoknya saya sarankan apa yang ada di skema ikuti, wis. Ya. Kenapa? Karena kita belum bisa memodifikasinya kecuali Anda sudah mahir dalam hitungannya. Silahkan, mau otak-atik juga silahkan kalau Anda sudah tahu mengenai modifikasi. Ya. Kalau selama kita belum paham modifikasi, wis ikutin aja panduannya begitu. Melanggar berarti gagal, gitu aja. Oke? Tadi, nah, jadi secara kita ambil kesimpulannya kalau resistor itu adalah akan ada dipasang seri ketika dia dipasang dalam satu jalur yang sama, betul? Kemudian dia akan dipasang pull down ketika dipasang dari jalur utama ke ground, dan di sini fungsinya adalah sebagai sensor, sebagai pembuang arus atau penurun tegangan. Kemudian nanti di sini akan ada yang resistor pull up yang tujuannya menjaga tegangan puncak. Oke? Itu tadi mengenai resistor. Jadi mau di skematik Samsung, mau di skematik BlackBerry, mau di skematik iPhone, si R ini, si resistor ini nanti akan menempati posisi seperti ini. Ya. Dan fungsinya akan disesuaikan dengan posisi. Oke?